semestinya dia pindah sajalah ke kabupaten yang lain atau tak usahlah mengaku orang Kampar. Berbicara tentang Kabupaten Kampar, seorang profesor sejarah bernama Profesor Purbo Caroko mengatakan di Pulau Sumatera itu ada dua sungai, bertemu dua sungai, dan kalau kita tegak di situ maka tidak ada bayang-bayang. Dan disitulah berdirinya sebuah pusat peradaban agama Buddha. Dua sungai, kalau kita tegak di situ tidak ada bayang-bayang, dan berdirinya pusat peradaban agama Buddha pada masa kerajaan Sriwijaya, sebelum Islam datang. Dan setelah diteliti, yang dimaksud dua sungai itu adalah sungai Kampar kanan dan Kampar kiri. Dan yang dimaksud tidak ada bayang-bayang karena memang khatul istiwa. Khat garis, istiwa garis lurus. Katulistiwa kata orang kita. Lalu kemudian di sana pusat peradaban Buddha, yang dimaksud adalah Candi Muara Takus. Dan itu sekarang terletak di Kabupaten Kampar. Apa maknanya? Itulah yang disebutkan Nabi SAW, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalau sebelum Islam datang dia menjadi orang terbaik, maka setelah Islam datang pun dia juga mesti menjadi orang yang terbaik. Seperti Khalid ibnul Walid. Sebelum Islam datang dia panglima perang. Setelah menjadi Islam, dia tidak menjadi pengemis, orang susah, penakut, pengecut, tapi tetap juga menjadi panglima perang. Khiyarukum fil jahiliyah. Sebelum Islam datang kalian menjadi orang terbaik, dan setelah Islam datang pun menjadi yang terbaik. Sebelum Islam datang, Kampar menjadi pusat peradaban. Jadi kalau kekuasaan politiknya di Palembang, maka kekuasaan agamanya adalah di Kabupaten Kampar. Sebelum Islam datang. Nah, setelah Islam datang, apa yang terjadi? Hari ini kita mendengar istilah Kampar sebagai Serambi Mekah. Apakah benar Kampar itu Serambi Mekah? Maka ketika kita baca, saya sampai ke Malaka, diminta untuk tausiah di Malaka, ternyata salah satu dari Sultan Malaka itu bernama Sultan Mahmud Shah, tepatnya pada tahun 1526. 500 tahun yang lalu, setengah milenium yang lalu. Maka ketika itu Portugis menghantam Malaka, babak belur, hancur lebur. Larilah Sultan Mahmud Shah ke sebuah pulau bernama Bintan. Sampai di Bintan pun dikejar juga. Sampai akhirnya Sultan Mahmud Shah selamat di Sungai Kampar. Dan takdir berkata bahwa beliau mesti meninggal di Kabupaten Kampar. Yang sekarang tepatnya di tepi Sungai Kampar, tepatnya kampung bernama Tolam. Dan itu masuk sekarang di Kabupaten Pelalawan. Tapi dulu sebelum pemekaran, Kabupaten Kampar ini terluas. Kalau ditelusuri setengah hari baru selesai. Dari mulai perbatasan Indragiri Hulu, di Ukui. Ukui itu, orang Ukui pun tak paham apa arti Ukui. Tapi kalau dilihat arti singkatannya, Ukui, ujung Kampar, ujung Inhu. Lalu kemudian sampailah ke Rokan Hulu. Dalu-dalu Pasir Pangarayan berbatasan dengan Sumatera Utara. Itu kalau dijalani kabupaten itu setengah hari. 1 hari baru sampai. Mungkin kalau di Maroko sudah 1 negara itu Kabupaten Kampar. Oleh sebab itu maka dalam sejarah peradaban Melayu pun, kalau yang tertua itu Malaka, maka Kabupaten Kampar menjadi kehormatan bahwa salah satu dari Sultan Malaka dan kuburnya masih dijaga sampai hari ini berada di Kabupaten Kampar. Lalu bagaimana dengan ulama-ulamanya? Saya ceramah di Aceh. Salah satu di antara 4 wali Aceh yang diyakini sebagai wali Allah adalah Syekh Muhammad Wali. Atau dikenal juga dengan Syekh Muda Wali. Syekh Muda Wali ini punya guru. Namanya Syekh Abdul Ghani, di ujung namanya Syekh Muda Wali bersuluk selama 40 hari 40 malam mengambil baiat tarekat Naqsyabandiyah dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Al-Kampari di ujung namanya menunjukkan beliau adalah ulama besar dari Kampar yang silsilahnya sampai kepada Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Qubais, sampai kepada Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, teruslah sampai kepada Abu Bakar Siddiq, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan hari ini masih berlanjut, diteruskan. Walaupun pindah dari Batu Besuhe
dan sekarang sedang berada pindah ke tempat lain karena pemekaran, karena perluasan PLTA Kota Panjang. Lalu kemudian hari ini kalau kita berbicara tentang ulama yang ada sekarang, bukan cerita masa lalu. Profesor Tafsir, Profesor Munzir Hitami dari Kabupaten Kampar, Profesor Hadis dalam bidang hadis, Profesor Ilyas Husti dari Kabupaten Kampar, ahli usul fikih dan ahli fikih, tidak hanya nasional tapi internasional, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, 13 tahun di Madinah. Waktu dulu kami kuliah di Mesir, musim haji, berjumpa dengan beberapa mahasiswa Madinah, lalu saya tanya, dari mana dek? Dari Madinah. Kerja atau mahasiswa? Saya mahasiswa di Universitas Islam Madinah, Pak. S1 apa S2? S1. Ada rencana S2, S3? Sulit, Pak. Apa syaratnya? Di antara syaratnya harus hafal Quran, harus hafal hadis, hebat bahasa Arab, dan syaratnya harus orang Riau. Lalu saya tanya, loh kenapa orang Riau? Karena beberapa yang lulus S2, S3 itu memang asalnya dari Riau. Dan bil khusus lagi, Riau secara besarnya, kecilnya adalah Kabupaten Kampar. Karena beberapa yang menyelesaikan sampai S3 itu dari Kabupaten Kampar. Di antaranya Dr. Dasman Yahya dalam bidang hadis, Dr. Mawardi Muhammad Saleh dalam bidang fikih. Ini bercerita tentang masa sebelum Islam, masa kerajaan Melayu, masa ulama nostalgia masa silam, sampai kepada masa hari ini. Dan Ketua Majelis Ulama Provinsi Riau hari ini, Profesor Nazir, juga berasal dari Kabupaten Kampar. Ketua Majelis Ulama Kota Pekanbaru, Profesor Ilyas, juga berasal dari Kabupaten Kampar. Oleh sebab itu menjadi orang Kampar adalah menjadi orang serambi Mekkahnya 12 kabupaten kota di Riau. Makanya kalau ada orang Kabupaten Kampar tak pandai mengaji, orang Kabupaten Kampar tidak Islami, tidak religius, maka semestinya dia pindah sajalah ke kabupaten yang lain atau tak usahlah mengaku orang Kampar. Karena menjadi orang Kampar itu suatu kehormatan, kemuliaan, tapi menjadi orang Kampar juga ada beban. Beban psikologis, beban masa lalu, beban kejayaan. Halakamru'un lam ya'rif qadrahu. Orang yang celaka adalah orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Bagaimana sejarah masa lalu nenek moyangnya. Bagaimana kehebatan dia. Oleh sebab itu orang-orang Turki itu kalau berjalan dengan kepala mendongak, dengan bangga. Kami adalah orang Turki yang membebaskan Konstantinopel. 500 tahun kami pernah menguasai dunia. Maka orang Kampar juga berjalan dengan mendongakkan kepala dan berkata, kami orang Kampar, sebelum Islam datang kami pernah punya peradaban. Dan ketika Islam datang pun menjadi pusatnya ilmu pengetahuan. Dan sampai hari ini. Ini cerita masa lalu. Bagaimana masa depan? Apakah anak muda Kabupaten Kampar selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari prostitusi, selamat dari perbuatan keji dan mungkar? Ini jawabannya ada pada masyarakat Kampar secara umum. Masyarakat Kampar adalah masyarakat eksplorer. Kemanapun pergi, saya ceramah ke Kepulauan Riau, di Batam. Dari Batam naik pesawat lagi 1 jam ke Pulau Anambas. Sudah 2-3 kali ke sana. Dan yang menyambut saya, makan, mengurus, itu adalah orang Kabupaten Kampar. Artinya sampai ke Pulau Anambas di tengah pulau pun, itu adalah orang Kampar. Dan kami banyak bercerita di tepi laut bagaimana dulu tahun 60-an orang Kampar sudah sampai ke sana, berniaga. Anak cucu mereka inilah yang sampai hari ini. Saya ingin mengatakan, dimanapun orang Kampar berada, saya ada jadwal setiap tahun bulan Februari ke Malaysia. Dan beberapa kali diundang makan ketika bercerita, apa hubungan kita? Jamaah, kami sering melihat ceramah Ustadz, tapi ada ikatan lain. Kami adalah generasi kedua, generasi ketiga dari masyarakat Kampar yang sampai ke Semenanjung Melayu. Jadi masyarakat Kampar yang ada di Jakarta, yang ada di Kepulauan Riau, yang ada di Malaysia, pulang ke kampung halaman. Saya pernah usulkan, kembalilah lagi, buat kunjungan. Memang sebagiannya sudah pulang pada hari raya ke-6, memang sudah ada rutinitas, ada hari raya, ada hari berziarah kubur, ada silaturahim, tapi pulangnya bukan hanya sekedar pulang keluarga, tapi pulang membawa sesuatu.
Kalau bisa satu komunitas, satu pondok tahfiz Al-Quran. Satu komunitas menghidupkan yang sudah ada. Banyak orang masyarakat Kampar punya tanah luas. Tapi tanah ini kalau hanya sekedar menjadi kebun sawit saja, tinggal sebagai kebun, meninggal dunia, tak membawa apa-apa. Tapi kalau diwakafkan tanah ini oleh masyarakat yang menetap di Kampar, pembangunan kelas-kelasnya, lalu kemudian disupport oleh masyarakat Kampar yang ada di luar Kampar, yang sukses, yang berhasil, maka Kampar insya Allah di masa akan datang tetap terjaga, terpelihara. Bapak Bupati menjaga dengan kekuasaannya, lalu kemudian Bapak anggota Dewan dengan Perda, Pergub, akan tetapi ini kalau tidak disupport oleh masyarakat yang ada di Kampar, masyarakat yang ada di luar Kampar, saya khawatir gelombang generasi milenial yang luar biasa godaannya, dari mulai internet, dari mulai sabu-sabu, dari mulai perselingkuhan dan lain sebagainya, tidak terkecuali, maka tidak ada yang kebal saat ini, maka masyarakat Kampar juga saya khawatir tidak akan bisa bertahan karena anginnya amat sangat begitu kencang. Oleh sebab itu silaturahim kita petang ini amat membahagiakan hati saya, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, bertemu langsung, tapi alhamdulillah pesan-pesan yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Kampar yang di luar Kampar pada umumnya, khususnya di Jakarta, sudah saya luahkan, sudah saya sampaikan. Sehingga nanti kalau di akhirat ditanya Allah Subhanahu wa taala, engkau bertanggung jawab Abdul Somad, karena guru-gurumu adalah orang Kabupaten Kampar. Dulu waktu saya di Madrasah Aliyah, nama guru saya Ustaz Adnan Muttaqin, orang Kabupaten Kampar. Lalu kemudian saya kuliah 1 tahun di IAIN Susko, juga guru saya banyak dari Kabupaten Kampar. Apa yang sudah kau lakukan Abdul Somad? Saya sudah masuk dari kampung, keluar kampung, rata-rata semua yang ada di Kabupaten Kampar saya sudah masuk. Dan komunitas-komunitas di luar juga saya sudah pernah bertemu, dan pesan-pesannya sudah sampai. Maka saya ada jawaban di hadapan Allah kalau ditanya, sudah kau sampaikan Abdul Somad? Sudah ya Allah. Mudah-mudahan ini melepaskan beban saya di hadapan guru-guru saya dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.